Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cikgu Saiful di 786 Computer Official. Kali ini saya mau nge-share bagaimana sih cara membuat media ajar ataupun media pembelajaran berbasis audiovisual ya. Misalkan kita mau memberikan materi ataupun slideshow kepada anak didik kita melalui Google Classroom. Namun dalam bentuk video yang ada suaranya. Jadi kalau misalkan kita memberikan file seperti PowerPoint ke mereka buka filenya dan lihat slide per slide gitu. Sepertinya lebih monoton gitu ya. Artinya mereka tidak merasakan pembelajaran itu ada gurunya. Ya, mereka tinggal bisa saja di-download terus buka sendiri gitu. Nah, kita mau membuat media pembelajaran ini variatif. Ini contoh dasarnya adalah kita membuka file PowerPoint, lalu kita merekam, ada kamera kita. Jadi kalau di sisi siswa mereka melihat, oh ini file PowerPoint, file presentasinya, terus ada video gurunya di situ dan ada suara dari guru tersebut menjelaskan apa isi dari materi yang disediakan di PowerPoint tersebut, sehingga peserta didik bisa melihat, oh ternyata ini materinya, ini penjelasannya. Nah, caranya yang paling simpel adalah saya menggunakan software dari Camtasia. Nah, saya gunakan software Camtasia yang sedang saya rekam ini ya. Saya merekam ini dengan Camtasia sekarang. Itu dari TechSmith ya perusahaannya. Nama softwarenya adalah Camtasia. Di sini saya mau kasih contoh. Misalkan saya ini sudah nyalakan Camtasia saat ini. Saya saat merecord ini, saya sudah nyalakan Camtasianya dan saya sudah start record screen. Kemudian kita tinggal membuka file dari bahan pembelajaran yang akan kita buat ya. Nah, di sini saya contohkan, di sini adalah materi dari teknologi layanan jaringan. Di sini saya buka. Nah, seperti ini tampil PowerPoint-nya. Nah, lalu kita di sini bisa sambil menjelaskan. Ya, misalkan di sini kita menjelaskan ke siswa bahwa sub pencapaian dari pembelajaran mata kegiatan ini adalah diantaranya yang pertama, memahami ragam aplikasi komunikasi data. Yang kedua, menganalisis berbagai standar komunikasi data, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian next berikutnya seperti ini. Nah, yang seperti ini kebanyakan kalau dilihat oleh peserta didik kita ya, kita upload ke Google Classroom, lalu peserta didik kita lihat, kadang-kadang cuma dilihat sekilas terus ditutup lagi. Ataupun mungkin bahkan nggak dilihat, hanya di-download saja. Ya, akan dilihat ketika nanti guru memberikan tugas, baru dia mencari sumber dari jawaban tugas tersebut. Nah, kalau kita bikin ini ada slideshow-nya dan nanti kita edit ada kamera gurunya yang sedang terrecord saat ini, lalu ditambah dengan audio ya, jadi ada audionya, ada visualnya, sehingga anak tersebut bisa mempelajari materi PowerPoint tersebut, ada materinya dan ada audio serta visual dari gurunya. Nah, misalkan contohnya seperti ini. A. Ragam aplikasi dan komunikasi data. 1. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data merupakan bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antar komputer-komputer. Komputer dengan piranti lainnya dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Ada beberapa model komunikasi data. Yang pertama adalah komunikasi data simplex atau satu arah, di mana pada komunikasi data satu arah ini hanya satu yang bertindak sebagai transmitter ataupun pengirim data, dan yang satu hanya bertindak sebagai receiver ataupun yang menerima data. Yang kedua, komunikasi data half duplex ataupun dua arah namun secara bergantian. Komunikasi tipe ini bisa saling berinteraksi dua arah ya, bisa sebagai transmitter dan receiver serta sebaliknya, namun prosesnya secara bergantian. Yang ketiga, komunikasi data full duplex, dua arah dan bisa bersamaan. Artinya dua arah sekaligus, ya, dua arah sekaligus bisa bertindak sebagai receiver dan transmitter dengan waktu yang bersamaan. Contoh, pada komunikasi data simplex satu arah, contohnya adalah radio FM. Radio FM, kita hanya bisa mendengar penyiar menyiarkan radio. Kita tidak bisa mengomentari ataupun membalas komunikasi tersebut. Kita tidak bisa ngobrol sama radio ya, kecuali pakai telepon. Kedua, komunikasi data dua arah secara bergantian ataupun half duplex. Ini contohnya radio komunikasi seperti handy talkie ya. Itu kita ketika salah satunya berbicara ataupun transmit, yang satunya harus sebagai posisi receive, mendengarkan. Dan sebaliknya, ketika yang satu lawan bicaranya
kembali transmit, yang tadinya berbicara harus bergantian menjadi pendengar. Nah, konsep seperti ini. Jadi tidak bisa sama-sama berbicara, tidak bisa juga sama-sama diam. Contohnya seperti itu. Seperti keadaan pada kelas. Ketika guru sedang menjelaskan, ya, siswa mendengarkan. Ketika guru mempersilakan siswa bertanya, ada pertanyaan, maka siswa yang menjelaskan dan guru mendengarkan penjelasan dari siswa. Contohnya seperti itu. Yang ketiga, komunikasi data full duplex ataupun dua arah bisa bersamaan. Contohnya adalah seperti smartphone. Smartphone ini kalau kita nelpon, kita ngomong, di saat yang bersamaan juga orang bisa ngomong langsung. Jadi kadang-kadang kita beradu pembicaraan. Kita sedang ngomong, dia juga ngomong. Ya, biasanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu. Apalagi menggunakan media komunikasi berbasis VoIP ya, Voice over Internet Protocol. Biasanya ada delay. Jadi ketika lawan ngomong Assalamualaikum, suaranya belum nyampe, kita juga udah ngucapin Assalamualaikum duluan. Akhirnya kalimat tersebut sama-sama sampai dan sama-sama dibalas. Nah, itu komunikasi dua arah secara bergantian. Oke, kita close materinya. Itu tadi adalah beberapa contoh. Dari slide, kita cuma bisa melihat satu slide seperti ini, simple. Tapi, kalau ada audio visual dari tenaga pendidiknya ataupun gurunya, siswa bisa mendengarkan suara dari gurunya terhadap penjelasan daripada slide yang sudah dibikin oleh guru tersebut. Serta ada video dari guru tersebut. Nah, ini salah satunya cara meningkatkan minat dari belajar siswa ketika khususnya saat ini sedang pandemi, pembelajaran dilakukan secara online. Jadi minat siswa itu bisa dibilang agak sedikit menurun daripada yang seharusnya kita pembelajaran tatap muka. Nah, dengan cara inovatif seperti ini dan cara variatif salah satunya seperti ini, diharapkan dapat meningkatkan minat siswa. Kalau siswa sudah berminat terhadap suatu materi tersebut, sudah nyaman dia mendengarkan ataupun menonton materi yang yang diberikan kepadanya, mudah-mudahan akan otomatis menambah pemahamannya. Ya, kalau sudah dia berminat, dia akan memperhatikan. Kalau dia sudah memperhatikan, diharapkan dia akan lebih paham daripada dia hanya melihat sekilas terus ditutup. Nah, kalau dia sudah minat, dia sudah paham, diharapkan lagi akan mampu meningkatkan hasil dari pembelajaran tersebut. Ya, kalau sudah selesai ini bisa kita close. Kemudian di sisi Camtasianya ini kita bisa stop di sini. Kita stop recording. Nah, setelah kita lakukan stop recording tadi, seharusnya Camtasia aplikasi itu akan otomatis kebuka dan jadinya seperti ini. Saya coba ya, saya buka aplikasi Camtasia sementara saya sedang merekam dengan aplikasi Camtasia itu sendiri. Nah, seperti ini jadinya. Kalau kita sudah klik stop tadi, otomatis dia keluar di sini. Dan ini kita bisa geser untuk drag and drop masukkan ke timeline. Nah, misalkan di sini tadi, di sini adalah media pembelajaran yang kita putar tadi ya, slideshow PowerPoint saja. Lalu di sini ada kameranya. Tadi waktu kita rekam itu nggak kelihatan kameranya, tapi pas kita mau editing itu kameranya kelihatan. Ya, nah di sini kameranya kelihatan. Ini kameranya bisa kita resize tergantung dan posisinya juga kita bisa posisikan di mana, yang penting nggak menghalangi dari media pembelajaran yang sedang kita paparkan. Nah, seperti ini. Ini misalkan saya play. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada suara gurunya, ada slide PowerPoint-nya, dan ada narasi dari gurunya serta video dari kamera guru tersebut. Jadi ini menimbulkan kesan bahwa mereka benar-benar sedang belajar. Ada file PowerPoint-nya, ada video dari guru tersebut, dan ada suara dari guru tersebut menjelaskan. Ya, jadi slideshow yang cuma sedikit seperti ini, kalau dibantu dengan audio visual oleh gurunya, itu bisa jadi panjang, bisa jadi penjelasan. Jadi siswa tidak hanya sekedar membaca, kadang-kadang mereka nggak paham tanpa adanya penjelasan. Nah ini, kalau videonya sudah selesai ya, katakanlah ini sudah selesai ya, kita putar. Nah, kita sudah selesai seperti itu. Kita tinggal share ya, klik menu share. Kemudian di sini kita klik local file. Ya, kita klik share, kita klik local file. Kemudian kita simpan di sini judulnya apa? Misalkan belajar komunikasi data ya. Komunikasi data 1. Misalkan seperti itu. Kita tentukan foldernya lalu kita klik export. Di sini akan menjadi file MP4. Nah, misalkan kita ekspor seperti itu. Dia akan jadi file MP4 dan dia akan melakukan proses rendering sampai 100%. Nah, kalau sudah 100%, nah, media pembelajaran yang tadinya PowerPoint monoton seperti itu bisa berubah menjadi file video yang ada audio dan visualnya. Dan itu yang akan kita share ke siswa seumpamanya kita menggunakan metode yang asinkronus ataupun metode daring tapi tidak secara langsung.
Jadi file videonya kita upload ke Google Classroom, anak-anak lihat, bukan dalam bentuk PowerPoint lagi, tapi sudah dalam bentuk video yang menjelaskan isi dari PowerPoint itu tersebut, isi dari PowerPoint itu sendiri. Nah, kalau misalkan mau seperti Zoom, artinya kita pembelajaran online tapi secara langsung ya. Kalau Zoom Meeting atau Google Meeting itu kan secara langsung. Nah, itu bisa juga yang seperti ini kita tampilkan di share screen kita. Di share screen kita tampilkan slideshow kita, ada video kita, dan ada suara kita. Tapi kebanyakan metode seperti ini dibuat selang-seling. Mengingat ketika kita Zoom Meeting ataupun menggunakan Google Meeting itu banyak kuota internet yang digunakan tergantung lamanya kita melakukan meeting tersebut. Nah, mungkin itu yang disebut variasi tadi. Mungkin sekali-kali kita gunakan Zoom Meeting, kemudian nanti 2 kali atau 3 kali gunakan hal yang seperti ini, variasinya nanti kita Zoom Meeting lagi gitu. Jadi diselang-seling untuk menghemat kuota juga, karena peserta didik itu tidak hanya belajar di satu guru. Kalau semua guru itu menggunakan Zoom Meeting, ya otomatis boleh dibilang simpelnya itu boros kuota, ya. Nah, itu salah satu bentuk variatif dan inovasi dari membuat media ajar. Ini saya cancel saja. Ini nanti kalau sudah 100%, ya. Ini saya cancel saja, abort. Kalau sudah 100% nanti dia akan jadi file MP4. Nah, file tersebutlah yang akan kita share ke siswa. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa di subscribe, share, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.